Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan aktualisasi yang saya rancang didasarkan pada kebutuhan jurusan pariwisata dalam mengembangkan dan mendampingi produk-produk tugas akhir mahasiswa untuk menjadi aset wirausaha. Sehingga program aktualisasi yang saya usulkan akan mengangkat tema pembentukan Tourism Business Incubator atau Turbin berbasis pada pendampingan produk-produk tugas akhir mahasiswa jurusan pariwisata Politeknik Negeri Samarinda yang terdiri dari 9 kegiatan utama. Video dokumentasi merupakan rangkuman dari 9 kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Kegiatan pertama yaitu mengidentifikasi produk-produk mahasiswa, diskusi dengan mentor dan dosen-dosen lain di jurusan pariwisata untuk memberikan informasi rencana kegiatan-kegiatan turbin serta menampung saran dan masukan. Pendataan dilakukan terhadap produk-produk mahasiswa menggunakan formulir Google Form untuk mengklasifikasikan jenis-jenis produk baik makanan, minuman maupun jasa secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas dan anti korupsi. Setelah data produk tersusun, dilakukan uji coba kelayakan produk secara internal di jurusan pariwisata, khususnya melibatkan dosen-dosen tata boga agar dapat memberikan masukan untuk pengembangan produk mahasiswa. Sosialisasi teknis dilakukan untuk memberikan informasi terkait acara workshop yang akan dilakukan dengan materi marketing dan packaging. Sosialisasi ini melibatkan dosen-dosen lain di jurusan pariwisata sebagai bentuk WOG. Seperti Bapak Sabalius Uhai, Ibu Musdalipah selaku sekretaris jurusan, dan Bapak Lanang selaku ketua jurusan pariwisata untuk membekali peserta. Tujuan lainnya adalah untuk memotivasi peserta mengembangkan bisnisnya sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan publik dan komitmen mutu. Catatan kehadiran dan berita acara selalu didokumentasikan sebagai bentuk pelaporan kegiatan. Tentunya tidak hanya dalam kegiatan ini, tetapi seluruh kegiatan lain juga dilakukan hal yang sama untuk menjamin nilai-nilai akuntabilitas. Kegiatan kedua yaitu menyusun buku saku ringkasan materi workshop yang akan diberikan kepada peserta turbin. Sebelum penulisan buku saku, terlebih dahulu saya melakukan konsultasi secara intensif dengan dosen-dosen marketing dan desain produk yang akan mengisi kegiatan workshop sebagai implementasi konsep POG dan nilai komitmen mutu, nasionalisme, serta etika publik. Atas rekomendasi dosen-dosen ahli, saya mencari referensi-referensi yang relevan dengan materi workshop dan menuliskannya di bagian akhir buku saku sebagai bentuk anti korupsi dan akuntabilitas. Penulisan buku saku dilakukan dengan memasukkan materi yang disampaikan oleh narasumber workshop, dilengkapi dengan materi yang diperoleh dari referensi sebelumnya sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen mutu. Kegiatan ketiga yaitu melaksanakan workshop marketing dan packaging untuk membekali peserta dalam mengembangkan produknya. Sebelum workshop dimulai, saya harus menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan peserta dalam workshop sebagai bentuk pelayanan publik dan komitmen mutu. Materi marketing disampaikan oleh Ibu Della Olivia sebagai dosen pemasaran yang sudah berpengalaman untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta. Materi pengemasan produk disampaikan oleh tim dari Prodi Desain Produk, yaitu Bapak Sulaiman dan Ibu Fitri. Pada sesi ini tidak hanya menyampaikan materi, tetapi peserta juga langsung mempraktekkan cara mengemas produknya agar menarik konsumen. Kegiatan keempat yaitu melakukan uji coba market produk-produk yang dihasilkan setelah kegiatan workshop. Outputnya adalah agar peserta dapat mempraktekkan materi marketing
secara langsung kepada calon-calon konsumen di lingkungan Polnes. Uji coba market yang pertama dilakukan di ruangan direktur dan wakil direktur 3 yang mendapatkan apresiasi untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan. Direktur juga berkomitmen untuk terus mendukung setiap kegiatan kewirausahaan mahasiswa Polnes yang tentunya menjadi bukti nilai-nilai etika publik dan komitmen mutu. Uji coba market yang kedua dilakukan di ruangan kepegawaian Polnes. Di ruangan inilah semua produk mahasiswa habis dan terjual. Artinya, produk-produk mahasiswa secara kualitas sudah layak untuk dikomersialisasi. Outcome-nya adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman secara langsung dalam kegiatan pemasaran dan penjualan. Evaluasi kegiatan workshop dan uji coba market perlu dilakukan untuk mengukur ketercapaian output dan outcome agar ada perbaikan di masa depan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melibatkan dosen-dosen di jurusan pariwisata sehingga mereka dapat memahami dampak yang dihasilkan dengan adanya turbin yang bermanfaat untuk menguatkan produk-produk asli dalam negeri sebagai implementasi nilai nasionalisme. Peserta diberikan haknya untuk menyampaikan penilaian secara objektif atas semua kegiatan yang telah dilakukan melalui Google Form. Tujuannya yaitu untuk menganalisis dampak dari eksistensi turbin terhadap perkembangan peserta. Hasil evaluasi dilaporkan secara transparan kepada forum rapat sebelumnya. Kegiatan keenam yaitu merancang pembentukan turbin sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mendampingi dan mengembangkan bisnis mahasiswa. Dalam forum rapat jurusan pariwisata dilakukan pembahasan tentang pembentukan pengurus turbin secara terbuka untuk menjamin akuntabilitas dan anti korupsi. Saya merancang dan membuat logo turbin menggunakan Corel Draw yang telah disesuaikan dengan logo Polnes dan jurusan pariwisata. Penyusunan tata tertib dan SOP turbin dilakukan untuk memberikan pedoman layanan bagi pengurus turbin dan calon-calon tenan. Selanjutnya adalah penyerahan surat permohonan pembentukan turbin dari jurusan pariwisata kepada Direktur Polnes agar mendapatkan persetujuan. Kegiatan ketujuh yaitu launching produk-produk peserta turbin batch 1 dalam acara peresmian Koperasi Polnes. Kegiatan ini diawali dengan melakukan diskusi bersama ketua koperasi untuk menyatukan acara peresmian koperasi dan launching produk turbin agar tercipta konsep WOG. Pembuatan proposal dilakukan sebagai upaya untuk memohon bantuan dan pendanaan kepada Wadir 3 dan Direktur. Karena pada acara tersebut ada beberapa kebutuhan yang harus disiapkan. Proposal juga dilengkapi dengan RAB sesuai kebutuhan sebagai implementasi nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Saya menggerakkan mahasiswa untuk mulai memproduksi dan mengemas karyanya secara bersama-sama dan saling mendukung sebagai wujud WOG dan nasionalisme terhadap produk-produk lokal mahasiswa. Saya juga menyiapkan paper bag dengan motif khas Dayak sebagai wadah produk-produk peserta turbin yang akan diberikan kepada tamu undangan sebagai souvenir. Produk yang telah siap kemudian dibagikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir sebagai upaya memperkenalkan produk-produk asli hasil karya peserta turbin. Launching produk turbin mendapatkan apresiasi dari Ketua Koperasi dan Direktur Polnes sebagai program unggulan untuk mencetak wirausahawan muda di lingkungan Polnes. Karena banyak sekali produk-produk khas Polnes yang hasil inovasi teman-teman, termasuk yang dinikmati tamu sekalian. Ini ada turbin, saya lupa kepanjangannya turbin karena baru seminggu yang lalu ketua proyeknya menghadap ke saya mohon izin untuk ikut launching di acara launching Polnes Smart. Oh iya, ini saya sangat terima kasih pertama kepada Turbin Tourism Business Incubator
Ini salah satu langkah yang Ya, Pak Lanang, gratis Pak Lanang kita minum. akan mengembangkan itu ke depan. Ini KPN Pon Ini Pak, juga gratis, bisa menjadi silakan minum. mitra bagi mahasiswa Ya. kita untuk mengembangkan minat wirausaha ini. Ya. Ini bisa menjadi Kegiatan ke-8 yaitu melaksanakan turbin webinar atau turbinar sebagai upaya untuk mensosialisasikan turbin dan program-programnya kepada mahasiswa Polnes. Turbinar dimoderatori oleh Bapak Tauhid selaku dosen bahasa Indonesia dan dilaksanakan dengan keynote speaker disampaikan oleh Ketua Jurusan Pariwisata, narasumber disampaikan oleh Bapak Hadi Pranoto selaku Kepala Pusat Produk Inovasi dan Inkubator Bisnis LP2M Unmul. Kegiatan yang terakhir adalah mengupdate database turbin secara online sebagai langkah digitalisasi dan transparansi lembaga turbin kepada pengguna dan masyarakat. Pemutakhiran database turbin dilakukan dengan membuat website, Instagram, dan email turbin yang terafiliasi dengan server Polnes. Artinya, manajemen Polnes juga dapat memantau dan mengetahui apa saja yang dipublish di dalam database turbin secara online sebagai bentuk akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kesannya dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat wawasan yang lebih luas. Savita gimana kesannya? Kurang lebih sama sih Pak, dapat ilmu baru. Kalau saya ikut turbin itu kesannya tertantang bagaimana kita dilatih untuk menjadi calon wirausaha dengan baik, baik dari pelatihan marketing sampai ke perhitungan harga jual. Nah, itu salah satu modal yang penting buat kami. Semoga kedepannya itu ya lebih baik dari yang sekarang, lebih sukses lagi, pendapatannya lebih Amin ya Allah. banyak, lebih luas. Dan kita kalau bisa jangan hanya jualan di Polnes lah, Betul. kita bikin usaha di luar juga. Kesannya yang buat teman-teman yang di luar sana sih mungkin nggak ada ruginya sih ikut kegiatan turbin ini, karena yang pasti nambah ilmu, terus juga bisa mengisi waktu luang kalian juga, mengisi waktu luang saya juga terutama, karena saya awalnya ikut ini kan untuk ngisi waktu kosong saya. Lumayan sih dapat ilmu baru. Terus ya mungkin kuotanya ditambah, Siap. kuota ini Peserta ya. kuota modal ke materi yang diberi itu mungkin bagus sih Pak menurut saya. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi supaya untuk angkatan-angkatan selanjutnya itu biar diperlengkapi lagi lebih matang. Itu menurut saya sih itu Pak. Yang lainnya sudah bagus. Pelatihan cara ngambil gambar, video itu terutama sih menurut saya Pak. Oh, buat apa itu? Ya cara taking foto, Oh, foto oke. buat promosi, video untuk promosi, untuk di media sosial, kayak gitu. Itu sih menurut saya yang paling utama. Terus selama kalian ikut turbin ini gimana? Kalian puas atau enggak? Puas, Sejauh ini sejauh ini sih puas.